elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar. Karena kita jamin semuanya. Termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat di meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta. Nah, nanti berikutnya kalau dia memerlukan ada suatu proses seperti apa, seperti bagaimananya, itu kita sambungkan lagi kepada yang menyediakan itu. Dan itu biasanya berjalan aman. Misalnya salah satu contoh yang saya gambarkan tadi kepada Bapak Putu tadi, untuk ijazah SMA tadi, bahkan di tingkat waktu pilkada sendiri, kan ada saringannya, ada KPU-nya, ada Panwaslu-nya, itu semuanya bermain, Pak. Orang kaya yang memakai ini itu bermain pada saat sangat mengerikan. Mulai dari pihak sekolah dan perguruan tinggi, sampai penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU bisa ikut bermain dalam meloloskan sebuah ijazah palsu. Dan ini adalah hasil investigasi TV One yang disiarkan pada tahun 2016 silam, masa ketika isu ijazah Jokowi belum sepanas seperti saat ini. Pernyataan Mr. X, seorang yang disebut salah satu agen yang menjadi penghubung antara pembuat ijazah palsu dan pemesan ijazah palsu yang dihadirkan di TV One, seharusnya bisa menjadi sebuah acuan bahwa keaslian ijazah oknum-oknum pejabat tidak bisa diukur hanya dengan mendengar kesaksian pihak sekolah atau kampus maupun penyelenggara pemilu. Terbongkarnya ijazah palsu yang dipakai calon wali kota terpilih Kota Palopo dan oknum DPRD di Lampung Selatan di tahun 2024, yang akan kami kupas di video ini, menjadi bukti kuat keterlibatan penyelenggara pendidikan dan penyelenggara pemilu meloloskan berbagai ijazah palsu. Simak sampai selesai, dan jangan lupa bantu kami mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini. Terima kasih. Akan diskualifikasi calon wali kota dari pasangan calon nomor urut 4. Trisal Tahir dari kepesertaan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. 5. Memerintahkan termohon melaksanakan pemungutan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 1 Irwandi Jumadin dalam perkara nomor 287 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 11 Romawi garis miring 2024 selaku ketua merangkap anggota KPU Kota Palopo. Teradu 2 Abbas dan teradu 3 Muhasir Muhammad Hamid dalam perkara nomor 287 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 11 Romawi garis miring 2024 masing-masing selaku anggota KPU Kota Palopo terhitung sejak putusan ini dibaca sebagian. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Hairana dalam perkara nomor 305 garis datar PKE garis datar DPKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2024 selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kota Palopo. Dan teradu 2 Widianto Hendra dalam perkara nomor 305 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 1, teradu 2, dan teradu 3 dalam perkara nomor 287 dan seterusnya paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 3 orang yang terdiri dari ketua dan anggota KPUD Kota Palopo diberhentikan tetap, dan 2 anggota Bawaslu mendapatkan peringatan keras dalam kasus penggunaan ijazah palsu calon wali kota Kota Palopo terpilih tahun 2024. Mereka diketahui dengan sengaja meloloskan calon wali kota, walau mereka sudah tahu sang calon mendaftar menggunakan ijazah palsu. Sebelumnya, calon wali kota Palopo tahun 2024, Trisal Tahir sudah ditetapkan sebagai tersangka penggunaan ijazah palsu oleh pihak kepolisian pada awal bulan September 2024. KPUD Palopo bahkan sempat mengumumkan bahwa calon atas nama Trisal Tahir dan pasangannya tidak memenuhi syarat. Namun menjelang penetapan calon, pada tanggal 22 September, KPUD Kota Palopo kembali mengumumkan bahwa hasil pleno menetapkan Trisal Tahir kembali diloloskan. Dalam pemilihan wali kota yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, Trisal Tahir berhasil memenangkan pemilihan dan meraih suara 35,91% unggul atas 3 calon lainnya. Tidak terima dengan hasil ini, calon lain lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 24 Februari 2024, Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya. Trisal Tahir terbukti menggunakan ijazah palsu, dan Mahkamah memerintahkan agar pemilihan wali kota Palopo diulang dengan tidak menyertakan Trisal Tahir. Namun kejutannya bukan hanya soal calon yang menggunakan ijazah palsu. Dalam pertimbangannya, MK juga menemukan bukti bahwa ketua dan anggota KPU Kota Palopo secara sah dan meyakinkan ikut terlibat meloloskan Trisal Tahir, sekalipun mereka sudah tahu bahwa Trisal Tahir menggunakan ijazah yang tidak benar. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu lalu menjatuhkan vonis pemberhentian terhadap 3 orang dari KPUD dan peringatan keras kepada 2 anggota Bawaslu yang dinilai lalai menjalankan tugas. Masih di tahun yang sama, salah seorang anggota DPRD di Lampung Selatan dilaporkan ikut menggunakan ijazah palsu dalam pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Lampung Selatan. Polda Lampung yang melakukan penyelidikan, lalu menetapkan anggota DPRD Lampung Supiati sebagai tersangka.
Yang menarik dari kasus ini, adalah pimpinan atau kepala sekolah sebagai pihak pembuat ijazah milik Supriyati juga ikut menjadi tersangka. Menurut KPUD Lampung Selatan, mereka hanya berkewajiban melakukan konfirmasi ke institusi yang menerbitkan ijazah. Dan oleh karena pembuat ijazah dalam hal ini Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, Bu Genfil menyatakan bahwa ijazah itu asli, pihak KPUD pun akhirnya meloloskan Supriyati. Belakangan diketahui bahwa pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, Bu Genfil terbukti melakukan manipulasi, menggunakan ijazah orang lain yang diubah sedemikian rupa supaya seolah menjadi ijazah milik Supriyati. Polisi pun akhirnya menetapkan Ahmad Sahrudin selaku pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, Bu Genfil juga ikut menjadi tersangka. Ini hanyalah 2 dari sekian banyaknya kepala daerah dan anggota DPR maupun DPRD yang pernah terbukti menggunakan ijazah palsu. Dari 2 kasus ini, setidaknya ada 4 pembelajaran yang bisa dipetik. 1. Penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu bisa saja ikut terlibat, sehingga penyidik polisi tidak bisa mendalilkan sebuah dokumen ijazah asli hanya karena dokumen itu sudah diloloskan oleh KPU dan Bawaslu dalam proses pencalonan. Kedua, pihak pembuat ijazah, institusi resmi yang disahkan oleh pemerintah juga bisa ikut terlibat. Maka terlalu naif jika sebuah ijazah bisa diakui keasliannya hanya karena mendengar kesaksian dari pihak sekolah atau kampus yang menerbitkan ijazah. Ketiga, ijazah Trisal Tahir terbongkar setelah melalui serangkaian persidangan. Walau di daerah berhasil diloloskan, namun di Mahkamah Konstitusi kubu Trisal Tahir dan KPU Kota Palopo tidak berkutik setelah bukti-bukti dihadirkan dalam sebuah persidangan terbuka yang disaksikan oleh orang banyak. Andai saja pengaduan kasus ijazah Trisal Tahir hanya dilaporkan ke kepolisian dan polisi menyatakan asli karena sudah diverifikasi KPU, maka selamanya penggunaan ijazah palsu seorang Trisal Tahir tidak akan pernah terbukti. Keempat, walau Trisal Tahir dan Supriyati melawan dengan membayar pengacara masing-masing, namun mereka tidak menempuh jalur hukum lain seperti misalnya melaporkan balik orang-orang yang mempertanyakan keaslian ijazah mereka untuk dipenjara. Supriyati dan Trisal Tahir hanyalah orang daerah yang tidak punya kuasa memenjarakan pihak pelapor. Asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan juga Bapak Rektor sendiri sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Dan selain pada itu juga sudah pernah berkali-kali ijazah Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia. Agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Jika semua pejabat berpendapat bahwa mempertanyakan keaslian ijazah berada di luar batasan kewajaran berdemokrasi, maka ratusan pejabat yang sudah terbukti memakai ijazah palsu tidak akan pernah bisa diungkap sampai sekarang.